Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa, Pak? Yang cocok banyak, banyak, Salah satunya siapa, Pak? banyak, banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo gimana, Pak? Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. Udah. Udah ada gini, Pak, untuk ketemu, Pak? Nah, Mas Jayadi, kalau Pak Jokowi ditanya oleh wartawan di saat setelah sholat Id di Solo, jawabannya banyak nama juga, Mas Jayadi. Kira-kira banyak nama yang disampaikan mungkin dengan gesture yang santai dari Presiden Jokowi. Ini menurut Anda perlu untuk dimaknai serius dalam arti bahwa karena saat ini Pak Jokowi bisa mengorkestrasi koalisi dan menjaga soliditas koalisi parpol pendukung pemerintah seperti semalam berkumpul solid dan bersilaturahmi satu sama lain, menurut Anda bisa diseriusi atau dipandang serius oleh publik, bisa jadi juga salah satu dari yang disebutkan oleh Pak Jokowi, baca wapres Ganjar Pranowo? Iya, banyak nama itu kan konsekuensi dari peta politik yang ada sekarang. Banyak nama itu. Tapi sebelum ke sana ya, kita harus cermati pernyataan Pak Jokowi itu di akhir, waktu dia ditanya wartawan, gimana Pak Prabowo, Pak? Apa jawaban Pak Jokowi? Ya, termasuk Pak Prabowo itu. Nanti segera ketemu cawapresnya. Kan dia bilang gitu. Itu yang sering dilupakan oleh orang kan, seolah-olah Pak Jokowi menyebut Pak Prabowo sebagai cawapres, padahal ada imbuhan dari Pak Jokowi itu. Jadi sehingga dia berkesan ambigu kan, apa yang maksud Pak Jokowi itu Pak Prabowo sebagai cawapres atau tetap capres gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, ya wajar kalau banyak nama. Pertama karena apa namanya, katakanlah 3 nama capres tertinggi itu ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Kan sampai hari ini menurut data elektabilitas itu tidak ada yang dominan. Kalau pakai bahasanya Bang Bahlil, tadi saya barusan sama Bang Bahlil diskusi itu, 30% kotor semuanya. Jadi nggak ada yang dominan. Karena itu kemudian cawapres menjadi faktor yang harus dihitung dan cukup menentukan. Tapi masalahnya cawapresnya juga banyak. Cawapres itu kan kalau hanya menghitung elektabilitas, cawapres itu banyak dan jarak elektabilitas cawapres pun nggak ada yang dominan juga. Misalnya tuh yang 5 besar, ada Ridwan Kamil, Sandi Uno, kemudian AHY, Erick Thohir, Hovifah, misalnya itu yang sering masuk 5 besar. Atau ditambah lagi tuh dengan misalnya Pak Mahfud, Erlangga, Caimin. Nama-nama ini kalau disimulasikan dengan masing-masing 3 capres yang ada, itu selisih elektabilitas mereka sebagai pasangan itu nggak jauh-jauh amat juga, tidak terlalu berbeda dengan ketika kita mensimulasikan 3 nama, misalnya Prabowo, Ganjar, Anies, itu disimulasikan dengan pasangan, siapapun pasangannya, memang ada beda-beda sih, tapi tidak ada yang dominan. Karena itu, kalau hanya menghitung elektabilitas pasangan, maka pilihan cawapres menjadi banyak. Lantas apa variabel penentu lain menurut Anda, Mas Jayadi? Variabel penentu lain adalah komplementaritas, saling melengkapi apa enggak. Nah, ini masalah lagi. Saling melengkapi apa enggak itu masing-masing capres ada kelemahan dan kekurangan masing-masing, nggak ada yang cukup lengkap. Contoh nih, Pak Ridwan Kamil itu kuat di Jawa Barat, cocok mendampingi Ganjar misalnya, ya. Tapi dia lemah di Jawa Timur. Padahal Pak Ganjar perlu juga memperkuat Jawa Timur. Oke, Caimin mungkin elektabilitasnya secara umum kalah dengan Ridwan Kamil atau Sandi Uno, tapi Caimin kan punya basis kuat di Jawa Timur. Jangan lupa mesin partainya, hubungannya dengan PKB. Demikian juga dengan nama Sandi Uno misalnya. Sandi Uno itu dalam data yang saya lihat itu cukup kuat di luar Jawa. Pak Ganjar agak lemah di luar Jawa secara umum. Jadi Sandi Uno bisa bantu gitu. Demikian juga nama-nama lain. Jadi masing-masing cawapres itu
ketika dipasangkan dengan satu capres tertentu, itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga komplementaritas juga menjadi tidak menentukan. Tetap penting tapi tidak menjadi penentu utama. Ya. Ujung-ujungnya menurut saya, ujung-ujungnya nanti itu faktor yang ketiga yang menentukan, yaitu faktor perhitungan-perhitungan yang sifatnya subjektif, itu yang mungkin yang akan menentukan. Konkretnya? Misalnya apakah secara personal sang capres cocok sama cawapresnya, kan itu perlu itu. Atau misalnya pola hubungan antar partai pendukung, ini pimpinan partai cocok nggak dengan capres cawapresnya, atau antar partai yang mau berkoalisi mengusung capres cawapres itu cocok satu sama lain apa enggak. Jadi faktor-faktor itu nanti juga yang menentukan. Selain ada faktor objektif yang lain. Ya, tadi termasuk soal partai. Yaitu apakah capres cawapres itu akan memberikan efek positif secara elektoral kepada perolehan suara partai yang mengusung. Itu nanti juga akan menentukan. Jadi banyak variabel ya, banyak variabel. Jadi saya ke Mbak Sarah, saya sebenarnya menantikan bergabung ya, Gus Jazilul sebenarnya untuk juga bergabung bersama kita di obrolan ini. Tapi saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, jadi untuk Gerindra sendiri, apakah masih terbuka kemungkinan, karena kan kami nggak tahu ya di dalam Gerindra, tapi analis politik, publik juga menjodoh-jodohkan Pak Prabowo dengan calon lain atau dengan sosok lain, termasuk dengan kemudian mungkin menjodohkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Apakah ini juga menjadi wacana yang dibahas secara internal di Gerindra, artinya membuka peluang untuk bekerja sama dengan partai politik lain, termasuk mengubah posisi yang saat ini posisinya capres bisa jadi menjadi cawapres? Anda katakan tadi bahwa last minute juga bisa berakhir. Itu terbuka peluang seperti itu, Mbak Sarah? Yang pertama pastinya antara Gerindra dengan PKB itu sudah tanda tangan yang tadi juga sebenarnya sudah ditekankan oleh Mas Awi, bahwa kita punya mekanisme yang menyatakan bahwa memang sampai saat ini kami sepakat untuk berkoalisi antara Gerindra dan PKB, dan saat ini mengusung juga Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Persoalan apakah itu akan berubah atau tidak, ya kita akan lihat. Apakah nanti itu akan berubah juga dengan posisi capres, cawapres. Untuk saat ini Prabowo Subianto sebagai capres, dan apalagi dari 4 hasil survei terakhir itu menempatkan Pak Prabowo yang tertinggi, itu justru memberikan kekuatan yang luar biasa. Persoalan siapa nanti akan menjadi cawapresnya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Jayadi, faktornya luar biasa banyaknya. Banyak variabelnya. Mari kita bergembira bahwa jumlah opsinya itu banyak daripada opsinya nggak banyak. Ini opsinya banyak menunjukkan bahwa memang putra-putri yang terbaik Indonesia, dan saya juga sebagai seorang perempuan bahagia ada perempuan juga di antara jajaran pilihan-pilihan itu, menunjukkan memang putra-putri terbaik Indonesia ini tambah banyak jumlahnya dan sangat terbuka, karena memang Indonesia sangat luas ya, dengan latar belakang dan keberagaman yang luar biasa, dan saya rasa itu menunjukkan kualitas dari politisi-politisi dan juga pejuang-pejuang politik yang ada di Indonesia nih. Mudah-mudahan artinya tambah banyak dan tambah baik juga. Mas Awi, kalau Anda sebagai pendukung baca presnya adalah Pak Ganjar, berharapnya sosok calon wakil presiden yang bisa melengkapi seorang Ganjar Pranowo seperti apa? Sudah dibicarakan kah dengan di saat pertemuan antara P3 dan PDIP di DPP, kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu? Ya, hasil Rapimnas itu ada 2, satu menetapkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan yang kedua untuk wakil presiden diserahkan ke DPP melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan dengan catatan mengupayakan kader Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu mewakili dari sisi nasionalis, maka perlu diperkuat, dilengkapi oleh calon yang mewakili kelompok Islam supaya duet ini makin lengkap dan menopang keterpilihan Pak Ganjar yang tadi 30% kotor itu bisa menjadi 55% bersih gitu. Kalau cawapresnya berasal dari ceruk yang sama,
maka 30% kotor itu nambahnya tidak banyak. Saya kira Mas Jayadi punya data statistik tentang itu. Nah, Tetapi kalau melengkapi dari sisi nasionalis dan Islam, kelompok religius dalam hal Islam dan Islam tradisional ada di kami, itu dari berbagai pengalaman politik di Indonesia, untuk memenangkan kontestasi itu lebih mudah karena mewakili segmentasi kelompok yang berbeda, melengkapi satu sama lain. Oke. Kalau hitungannya, oke, mungkin bisa dibantu. Tampaknya ada gangguan audio. Mas Awi, mungkin kita menanti bergabung bersama kita ada Saiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah sudah bergabung bersama kita semua, Pak Saiful Huda? Sore Mbak Christian. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah join. Tadi kami coba call Gus Jazilul dan ternyata Pak Saiful Huda berkenan untuk bergabung. Pak Saiful Huda, tadi saya sempat ada di pelataran melihat bagaimana langsung Ketua Umum Anda Gus Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Golkar menyatakan bahwa kami ini berkomunikasi, bersilaturahmi dan mau menjadi inti koalisi. Pertanyaannya adalah ini inti koalisi yang mana? Koalisi besar yang mana? Pak Saiful Huda, dengan partai mana dan dengan capres dan cawapres yang mana? Ya, yang pertama begini, kita apresiasi, kita hargai semua inisiatif, semua pihak, tidak terkecuali Pak Erlangga beserta keluarga besar Golkar, untuk mau menyapa, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk hari ini kita silaturahim Lebaran, dan terjadi komunikasi politik, kita apresiasi. Nah, ujungnya di mana ya kita lihat dinamika ke depan seperti apa. Apakah bangunan koalisi besar yang ditawarkan itu memungkinkan atau tidak. Yang kedua, karena kami juga sudah terikat dengan koalisi dengan Gerindra, tentu semangatnya semua ajakan politik baik termasuk yang dari Pak Erlangga kita letakkan menjadi bagian dari perbincangan satu meja antara Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo. Begitupun dengan apa yang selama ini beredar di lapangan, ada keinginan Golkar ingin bergabung menjadi bagian dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya kita apresiasi juga. Karena kami meyakini Pak Erlangga beserta teman-teman Golkar menghargai apa yang sudah dilakukan oleh PKB Gerindra selama setahun terakhir ini, termasuk sampai hari ini di internal kami PKB Gerindra, ya hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presidennya, yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi semua kita letakkan. Itu sudah confirm, Pak Saiful Huda? Ya, Mbak. Sudah confirm pasangannya gitu? Jadi Pak Prabowo capres, cawapresnya sudah pasti Gus Muhaimin maksudnya? Ya kalau nggak confirm kan nggak bareng-bareng. Faktanya masih bareng-bareng sampai hari ini. Oh gitu. Soalnya kan kami tadi nerima selain tadi pertemuan PKB dengan Golkar itu adalah anggota KIB yang kemudian jadi tadi dikatakan bahwa kan ini menjadi inti dari koalisi besar. Tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya bahwa koalisi besar yang mana, terdiri dari partai apa saja, siapa capres dan cawapresnya. PKB juga akan bertemu dengan Partai Demokrat malam ini menuju ke Cikeas, betul ya Pak Saiful Huda? Ya, nanti sekitar jam 19.30 kita akan silaturahim dengan Pak SBY. Nah, tentu maksudnya, bagi PKB, Pak SBY ya hal wajar karena kita pernah menjadi bagian dari 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Oke, maksudnya ini mau ngajak ke koalisi besar, Partai Demokrat mau diajak ke koalisi besar maksudnya Pak Saiful Huda? Kita belum ngomongin soal koalisi besar, itu kan gagasan termasuk yang diusung oleh Pak Erlangga gitu. Kami tetap menjadi bagian dari koalisi PKB Gerindra. Jadi kalau ada agenda, ada ajakan terkait dengan koalisi besar, ya semangatnya kita letakkan satu meja, apakah disetujui oleh Pak Muhaimin dan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi semangatnya semua kita letakkan pada kerangka
karena PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra. Oh, jadi tadi pertemuan dengan silaturahmi dengan Golkar dan nanti juga dengan Partai Demokrat itu juga akan dikomunikasikan dengan Gerindra maksudnya, Pak Saiful? Persis. Prinsipnya begini, kita doakan Pak Erlangga bisa berlayar, bisa jadi calon, dan termasuk Gus Muhaimin juga bisa berlayar dalam Pilpres 2024. Ini kalau dengar narasi Apapun dari bentuk. Pak Saiful Huda, ini kalau dengar narasi dari masing-masing perwakilan partai politik yang setidaknya ya ngobrol di obrolan malam, semua itu unconditional love, tanpa syarat, nggak apa-apa nggak memiliki gitu ya. Yang penting saya sudah menyatakan bahwa kita baik-baik saja dan tetap menjalin hubungan baik. Apa tujuan dari masing-masing partai politik, Mas Jayadi Hanan menyatakan itu ke publik dan mengatakan bahwa KIB bilang, P3 sudah bilang baca presnya juga adalah Ganjar Pranowo, tapi bilang KIB masih solid. Ini PKB bertemu dengan Golkar, kemudian nanti malam dengan Partai Demokrat, tapi juga menyatakan tetap solid. Apa yang dijaga, Mas Jayadi? Yang dijaga adalah segala kemungkinan, gitu. Segala kemungkinan. Iya, karena saat ini belum ada satupun yang seal the deal, belum ada, gitu. Belum ada yang sealing the deal, yang sudah deal itu belum ada, minimal belum ada secara resmi. Mungkin saja ada yang sudah seal the deal, mungkin. Misalnya Pak Prabowo sama, misalnya Mas Saiful Huda sama Mbak Saras. Gerindra sama PKB, mungkin aja sebetulnya mereka sudah seal the deal sebetulnya. Tapi itu tidak akan dikemukakan sekarang. Kenapa? Dia bisa menjadi bagian dari strategi kan? Kenapa dalam suasana di mana tidak ada calon yang dominan seperti sekarang, atau potensi bakal pasangan calon yang dominan, maka potensi menang satu pasangan calon juga akan tergantung kepada siapa potensi lawannya. Maka kalau saya misalnya dari partai politik buka lebih dulu secara resmi siapa capres-cawapres saya, bisa jadi itu akan membuat antisipasi lebih mudah bagi calon lawan saya, kan gitu, calon kompetitor saya. Jadi pertama karena begitu banyaknya kemungkinan dan belum ada satupun yang berani menyuarakan siapa secara fix yang akan mereka calonkan. Yang kedua ya itu walaupun sebetulnya sudah punya kesepakatan, saya yakin belum akan dikemukakan dalam waktu cepat. Ini memang dalam suasana seperti sekarang, politik lastminute.com itu memang yang paling rasional ya, yang akan dipilih supaya jangan gini loh, kalau salah hitung sedikit tergelincir itu bisa fatal. Dalam suasana tidak ada yang dominan itu every vote counts, every penny counts kan. Sekecil apapun potensi pemilih, sekecil apapun potensi dukungan, itu bisa berpengaruh pada kemenangan. Terutama untuk menentukan, kalau nanti banyak calonnya, terutama untuk menentukan siapa yang bakal masuk di putaran kedua. Kalau nanti ada 3 atau 4 calon. Itu saya kira ya penjelasan umumnya. Tadi kan kita selain itu kan tadi sudah kita bahas Mbak Christian, bahwa untuk memasangkan capres sama cawapres itu terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Nah, partai-partai ini, kita ini khawatir kalau informasi yang kita miliki sekarang itu belum selengkap mungkin. Itu bisa jadi perkembangannya mengakibatkan misalnya kita merasa hari ini semua informasi sudah lengkap, ternyata ada perkembangan ternyata ada yang kurang lengkap. Nah, itu akan lengkap tidak itu nanti akan juga tergantung dengan perkembangan waktu. Itu saya kira suasana kompetisi politik yang kita miliki sekarang. Jadi ya seperti kata Mbak Saras tadi, kita riang gembira aja, kita tunggu langkah-langkah kecil masing-masing bidak catur ini. Yang pasti nggak ada yang berani ngambil bidak putih duluan kayaknya. Karena bisa dibaca oleh calon lawan menurut Anda ya, Mas Jayadi. Exactly. Nah, tadi kan logika Anda fakta yang data ya tepatnya yang menunjukkan hari-hari ini bahwa Anda menyebut bahwa tidak ada satu bakal capres yang kemudian punya
dominan begitu dibanding dengan yang lain, itu kan kemudian memunculkan logika sederhana yang mengatakan bahwa kenapa nggak satu nomor urut 1 dan 2 digabungkan, maka secara logika sederhana itu akan menjadi akumulasi ketika harus menyelawan posisi ketiga, ya udah pasti kalah. Itukah logika yang kemudian membuat muncul wacana untuk menjodohkan misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu? Iya, iya itu. Tapi masalahnya itu kan call tertinggi setiap partai kan capres. Jadi misalnya menyatukan antara 3 itu, ini logika elektabilitas aja yang kita pakai kan. Misalnya udah satuin aja tuh Ganjar sama Anies. Ya benar, potensi menangnya besar, benar secara elektabilitas. Tapi kan menyatukan Ganjar sama Anies bukan hanya soal elektabilitas Anies ditambah elektabilitas Ganjar kan. Itu soal elektabilitasnya dipasangkan, tapi pertanyaan pertama, siapa yang mau jadi capres, siapa yang menjadi cawapres? 2, partainya setuju nggak gitu dengan masing-masing calon itu? Kan ada banyak gitu. Kalau sudah nanti, kalau ternyata anggota koalisi itu lebih dari 2 partai, lalu partai yang nggak dapat capres sekaligus nggak dapat cawapres, gimana? Iya. Jadi maka itu memang politik itu kan cukup rumit ya, karena itu bagi saya politik itu di tingkat praktis sulit, karena itu saya menyerahkan politik ke Mbak Saras, ke Mas Awi. Jadi analis aja ya? Sulit bagi saya itu. Jadi analis dan pollster saja. Kalau mudah saya ikut, kalau mudah saya ikut. Mbak Sarah yang paling banyak senyum nih kayaknya. Apakah itu menggambarkan bahwa dinamika di internal KKIR dalam hal ini Gerindra dengan banyak wacana yang muncul dalam arti menjaga kesetiaan antara hubungan baik antara Gerindra dengan PKB yang berkomunikasi dengan partai-partai lain, dan ada muncul narasi juga mau mengajak partai lain gabung ke KKIR, muncul wacana menjodohkan dengan baca pres PDIP. Ini apakah menambah komunikasi politik di Gerindra sendiri atau bagaimana Mbak Sarah? Kalau saya selalu menyampaikan kepada terutama anak-anak muda gitu ya, Gen Z dan juga milenial, apalagi karena banyak yang akan menjadi pemilih pemula ini di 2024 dan mereka menjadi salah satu penentu ya. Politik ini memang harus ya kita nikmati dengan segala dinamika yang terjadi, dan dengan adanya sekali lagi tadi banyaknya calon-calon mau itu capres maupun cawapres menunjukkan justru dinamika politik yang terjadi di Indonesia ini alive and well gitu ya. Dan dengan adanya banyak pilihan seperti ini, menurut saya juga sebenarnya baru saja kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan statement bahwa ayo kita santai saja karena dengan adanya calon-calon ini nggak ada yang buruk gitu loh calonnya. Ini sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Mas Jayadi, pasti ada pro dan kontranya, tapi kalau dilihat pro dan kontranya itu ya tidak yang fatal-fatal sekali atau yang menentukan segalanya. Jadi saya rasa ini juga menjadi contoh dari para pemimpin kita. Kalau tadi ditanya kok ini semuanya jawabannya hampir sama gitu ya. Ini pemimpin-pemimpin kita menunjukkan bahwa memang kita ini perlu bersatu untuk masa depan Indonesia. Jadi Indonesia ini yang harus menjadi pemenangnya 2024, dan itu stance Gerindra dan juga Prabowo Subianto bahwa siapapun nanti yang akan diusung dari partai manapun harus utamanya yang menjadi pemenang adalah Indonesia. Semoga semua ya Pak politisi juga punya narasi yang sama dengan Anda Mbak Sarah, kita sama-sama jaga pemilu 2024 nanti ada pilpres dan juga pileg. Mas Awi, P3 kelihatan santai-santai aja karena nggak mau ngotot ngasih cawapres, atau tadi sempat muncul ya wacana ya ada Sandiaga Uno yang sebelumnya menjadi kader partai Gerindra, kemudian disebut ya kan belum dikonfirmasi, disebut akan bergabung dengan P3, dan Pak Jokowi juga menyebut ini salah satu juga bakal calon wakil presiden yang silahkan dibuka komunikasinya untuk kemudian dijodohkan dengan Pak Ganjar. Itu bagaimana ya, sampai di mana itu ya Mas Awi? Ya seperti kata Christian, santai-santai juga, toh jadwalnya juga akan nyampe juga gitu kan. Jadi kalaupun mau buru-buru, mau santai, tetap aja nanti pengajuan capres-cawapres di bulan Oktober. Nah, adapun terkait dengan Pak Sandiaga Uno, hari ini itu beliau baru pamitan dari Partai Gerindra. Dan posisinya juga belum masuk ke P3.
meskipun oleh Christian dan kawan-kawan diwacanakan akan masuk ke P3. Ya kalau Kawan-kawan memang yang itu mana nih betul Mas masuk, Awi? ya alhamdulillah gitu kan. Ya kawan-kawan media, karena kan kita baca Pak Sandiaga pamit dari Gerindra kan dari media gitu. Sementara ke kami Oh, ya belum ada bergabung komunikasi ke secara resmi. P3 Mas Awi maksudnya? Ya, kalau selama ini komunikasi dengan Pak Sandiaga Uno sebatas teman-teman P3 baik di pusat, wilayah maupun daerah, mengundang beliau di acara partai, Bimtek, ataupun Harla, kapasitas beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun langkah politik selanjutnya dari Pak Sandiaga Uno, kita serahkan itu hak politik beliau untuk menentukan langkah-langkah politik ke depan. Kalaupun kemudian ada yang memasang-masangkan, itu kan wacana di publik. Dan itu bukan menjadi variabel penilaian kami untuk merekrut seseorang. Oh, variabel penilaian kami untuk merekrut seseorang, mau jadi kader atau mau disodorkan sebagai calon wakil presiden, Mas Awi? Ya, logikanya begini, gimana mau disodorkan sebagai calon wakil presiden, jadi kader P3 aja belum, kan begitu urutannya gitu kan. Sebagaimana keputusan Rapimnas, P3 mengupayakan cawapres Pak Ganjar itu dari kader P3. Nah, kalau belum menjadi kader P3, kita kan nggak bisa juga mau melangkah lebih jauh. Maka Partai Persatuan Pembangunan itu memiliki banyak alternatif yang akan dilakukan. Tidak hanya melulu fokus di satu jalan, tapi banyak siapa jalan saja yang itu kita Mas Awi? tempuh. Siapa saja Mas Awi? Ya kalau Bu Mega menyebut ada 10, Pak Jokowi secara gamblang nyebut ada 7 gitu kan, barangkali di antara 10 atau 7 itu ada yang cocok dengan P3. Tentu kita melihat perkembangan selama 4 bulan ke depan. Supaya nanti ketika dipasangkan itu bisa memenangkan kontestasi. Karena kita mengusung pasangan capres itu tujuannya untuk menang, bukan untuk kalah. Nah, kalau Mas Awi bahasanya masih barangkali ada yang cocok dengan P3. Oke, saya balik pertanyaannya. Barangkali ada yang tidak cocok nggak dari yang disebutin sama mungkin 10 yang ngantre dan yang 7 disebutkan oleh Pak Jokowi? Kan datanya berbeda itu antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Oh, beda 10-10-nya? Lah bukan, Pak Jokowi menyebut 7, terus Bu Mega nyebut 10. Ya, tapi kan bisa jadi ada orang yang sama maksudnya. Nah, bisa jadi sama, bisa jadi beda sama sekali gitu kan. Kita kan juga nggak tahu. Ya artinya kita masih melihat perkembangan dinamika politik di lapangan seperti apa. Insya Allah lah dalam 2 atau 3 bulan ke depan itu akan mengerucut. Sekarang biarlah lah kita menjajaki ke semua tokoh-tokoh potensial untuk bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar. Tujuannya satu, supaya bisa memenangkan kontestasi di pemilu 2024 mendatang. Oke. Tokoh potensial dimaksud Mas Awi, apakah bisa jadi juga dia adalah ketua umum partai politik lain yang saat ini mungkin posisinya adalah sebagai calon presiden dari partai lain? Kita tidak mencampuri urusan partai lain. Di P3 Rapimnasnya kemarin jelas cawapresnya diupayakan dari kader P3. Diupayakan. Nah, itu kan lagi sedang dikomunikasikan antara Pak Mardiono dengan Ibu Megawati. Tentu kan tidak cukup sekali ketemu, perlu ketemuan lanjutan untuk membahas perkembangan di lapangan. Kan politik ini serba kemungkinan. Kan kita juga nggak tahu malam ini Pak Huda itu ikut ke Cikias gitu kan. Ya ke Pak Huda salam lah buat teman-teman di Cikias gitu kan. Ini maksudnya nitip salam, maksudnya apa Mas Awi maksudnya? Ya, dulu kan kita pernah sama-sama di situ kan. Kalau sekarang kita belum ke sana lagi, kan begitu. Kok nggak ngirim salam ke Mbak Sarah, Partai Gerindra? Sudah sering ketemu kalau sama Mbak Sarah, sama Mas Huda sering ketemu. Tapi yang akan ditemui oleh Pak Huda kan kita belum jarang ketemu dalam forum-forum resmi atas nama penjajakan koalisi kan gitu. Oh, itu perlu dijelaskan kepada publik karena kan Gerindra, PKB, P3, ada PDIP ya, ada Golkar, kemudian Nasdem kan partai pendukung pemerintah. Jadi sering ketemu. Kalau Partai Demokrat yang partai penyeimbang ya katanya ya, bukan sebagai oposisi katanya Mas Awi. Sebagai partai Hah? Partai apa Mas Awi? Perubahan. Oh, perubahan. Oh, ya. Kita bahas usai jeda nanti. Kita jeda sejenak untuk kembali bahas mengenai ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.